وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Sahabat kalian yang kami hormati, jadi memang eh, Kamis ini jadwalnya adalah tahsin ya, jadi sambil menunggu Ustadz Ihyari. Tentu eh, penyampaian untuk program tahsin ini memang sengaja dipilih juz akhir ya, juz 30 itu untuk memudahkan kita karena dengan pertimbangan pertama relatif pendek-pendek suratnya, kemudian juga amat sering lah kita dengarkan dalam sholat berjamaah yang jahar ya, baik subuh, maghrib dan isya, sehingga dengan mendengar, menyimak perbaikan baik makhorijul huruf, lalu hukum tajwid, kemudian juga di akhir pembahasan biasanya maknanya, sehingga kita memahami baik terjemahannya maupun tafsirnya secara ringkas, ini menjadi amat penting. Jadi Ustadz, tentu Ustadz ya, Ihyari baik sudah ada. ya, maka jadi silakan Ustaz. Makasih Ustadz Samsul. Makasih Ustadz Ihyari. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.
فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyi mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'uwani ma muhabbi. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah. Amin. Kita bersua kembali di Majalah Salam Fajar edisi Tahsin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di ini mau pertengahan ya, pertengahan dari bulan apa namanya? Jumadil Akhir ya. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga salawat dan salam terus tercurah, tertuju, terlimpah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kelight yang berbahagia, kita akan lanjutkan bahasan kita dari yang kemarin sudah selesai di surah Al-Insyiqaq ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya yaitu surah Al-Buruj. Al-Buruj itu surat ke-85. Surah Al-Buruj. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Oke. Kita menjumpai kata wassama'i di sini ya. Eh, Terdapat bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah ya. Bunyi panjang bertemu dengan hamzah gitu ya. Nah, bertemunya bunyi panjang dengan hamzah ini ternyata terjadi di dalam satu kata. Bagaimana tandanya? Kita tidak kita coba memisahkan antara wassama, artinya apa sih wassama, kemudian di situ artinya apa? Artinya. Ternyata tidak bisa, ya. Wassama itu satu rangkaian, ya, satu rangkaian kata, gitu ya. Atau kalau kita telusuri lagi di apa namanya, eh, bagaimana asal atau tri huruf dasar dari wassamai gitu ya, gitu ya. Dan wawunya pun di situ wawu ini huruf wawu bermakna sumpah di situ, gitu ya, demi, gitu kan ya. Kemudian as-samai sendiri itu ditarik dari tri huruf sin mim wawu sama yasmu kalau di bentuk ini ya bentuk kata kerja past tense atau dan past tense dan juga present tense gitu ya. Kata kerja lampau dan kata kerja em, apa namanya formasi mendatang gitu kan ya atau yang sedang berlangsung ya. Nah, itu sama yasmu seperti itu. Atau nanti di kata berdaya menjadi sumuwan termasuk as-sama'u gitu nih. Atau samawun aslinya. Nah, seperti itu. Kemudian dibentuk masdar atau bentuk kata benda tadi itu adanya wawu atau ya yang mutatorif gitu kan ya. Seperti itu.
dan sebelumnya sendiri bunyi panjang, itu biasanya menjadi eh, apa namanya, ada kebutuhan untuk merubah atau mengubah huruf ya atau huruf wawu yang mutatorif tadi yang di ujung gitu kan ya, menjadi hamzah gitu ya, seperti itu. Itu kaidah dari iklal sebetulnya gitu ya. Kaidah dari bagaimana menangani huruf-huruf yang ilat gitu kan ya, huruf-huruf panjang atau bunyi apa, huruf-huruf bunyi panjang alif wawu ya itu biasanya itu ya, ataupun nanti terlibat juga hamzah misalkan gitu ya. Nah, bagaimana itu mesti apa namanya istilahnya, eh nah, kalau di rekan-rekan misalkan yang di pesantren misalkan itu ketika ada wawu atau ya yang berada setelah alif zaidah gitu kan ya, maka si wawu atau ya itu diubah menjadi hamzah dengan syarat salah satunya adalah dia menjadi ujung huruf yang terakhir gitu kan ya di bentuk masdar atau bentuk kata benda seperti itu. Kalau di teman-teman pesantren mungkin ida waqatil wawu wal ya'u segala macam gitu kan ya. Nah, gitu. Yang biasanya misalkan kita telusuri misalkan apa namanya, kisaun asluhu kisawun ala wasni fi'alun ubtilat al wawu hamzatan gitu kan. Ila tarif ba'da alifin zaitun fil masdari gitu kan ya. Nah, aslinya kisaun itu kisawun aslinya. Pun nanti binaun artinya bangunan gitu kan ya. Itu juga aslinya adalah binayun gitu. Nah, seperti seperti itu juga samaun aslinya samawun sebetulnya gitu. Nah, ketentuan-ketentuan dari menangani huruf-huruf ilat atau huruf-huruf penyakit kalau bisa dibilang. Yang dimaksud adalah huruf-huruf mad, huruf-huruf kunci panjang itu, alif, wawu atau ya atau bahkan nanti hamzah gitu. Nah, di antara kaidah seperti itu yang berlaku ya termasuk tadi samaun itu aslinya adalah samawun sebetulnya. Gitu. Yang wawu di ujung tadi itu ternyata sebelumnya adalah alif zaidah atau alif tambahan dalam formasi kata sebetulnya. Nah, formasi atau istilahnya bentukan katanya. Nah, seperti itu. Wasamai gitu ya. Tidak terpisahkan antara sama dengan i gitu kan ya. Nah, termasuk juga pengetahuan umum juga sebenarnya bahwa ada di beberapa qiraat itu ketika akhiran kata itu adalah hamzah, itu ketika wakof misalkan ketika wakaf itu malah menjadi tidak dibaca gitu kan ya. Misalkan kalau di Al-Baqarah misalkan ada beberapa qiraat misalkan qiraat hamzah gitu ya, hamzah azayat itu ketika anu minu apa qalu anu minu kama amana sufaha, kalau di kita seperti itu bunyi panjangnya yang sekian panjang itu mad wajib mutasil itu dibaca hamzanya pun dibaca gitu kan ya. Nah, tetapi ketika membaca itu kiraat selain Imam Hamzah Az-Zayyat. Nah, kalau kiraat Hamzah Az-Zayyat itu ketika wakaf wakaf gitu kan dikata as-sufaha apa as-sufahau itu bacanya malah menjadi qalu anu'minu kama amanas sufaha gitu. Malah menjadi hamzanya tidak dibaca. Nah, itu mungkin salah satu juga em, istilahnya apa ya? eh, Ketika berurusan sama huruf-huruf panjang dan juga hamzah, salah satunya ataupun ketika bertemu dua-duanya, maka biasanya itu nanti ada aturan yang macam-macam gitu ya. Yang yang kita pun orang awam pun mesti belajar juga seperti itu. Nah, istilahnya eh
semacam keluar dari apa ya? Keluar dari aturan baku dari eh, bentukan formasi kata itu. Nah, ternyata kok ada perubahan-perubahan seperti ini gitu kan ya. Nah, dan itu pun ada di Al-Qur'an gitu ya. Secara ini ya, secara apa namanya? Secara bentukan kata itu sendiri. Nah, termasuk juga di lingkup ini ya, di lingkup kalau di bahasa Arab itu aslinya ketika kita menjumpai kata al-muzammil gitu kan ya, zainnya tasdid, mimnya pun tasdid, itu aslinya adalah mutazammil sebetulnya. Nah, kemudian ada aturan tertentu di bahasa Arab sehingga mutazammil itu menjadi muzammil gitu kan ya. Zainnya tasdid, mimnya juga tasdid. Seperti itu. Termasuk juga aturan-aturan yang di bahasa Arab itu yang agak ini juga yang seperti itu juga ya. Aslinya sebetulnya kalau bakunya mutazammil, tetapi ternyata di Al-Quran adanya muzammil gitu kan ya. Nah, termasuk yang satu juga yang mungkin yang populer di kalangan jamaah haji biasanya itu kata Muzdalifah atau daerah ya, daerah Muzdalifah. Itu aslinya adalah Muztalifah, pakai huruf tak, bukan huruf dal. Nah, kenapa pakai huruf jadi berubah menjadi huruf dal? Karena pertimbangan orang Arab itu adalah termasuk di antara di Osrin Nutuki karena susahnya membaca huruf tak ketika berkait dengan huruf zai misalnya. Nah, akhirnya huruf taknya diubah menjadi huruf dal seperti itu. Muztalifatun gitu, atau Muztalifah gitu kan ya. Muztalifah berubah menjadi Muzdalifah seperti itu. Nah, aturan-aturan seperti itu ada di terkait dengan i'lal atau istilahnya huruf-huruf yang eh, cenderung berpenyakit atau cenderung apa ya istilahnya pertimbangan tadi misalkan li'usrin nutqi atau karena susahnya mengucap huruf tak setelah huruf zai. Seperti pertimbangan-pertimbangan yang istilahnya apa ya orang Arab pun sendiri punya kaidah gitu. Nah, kembali ke wasamai sini huruf apa bunyi panjang bertemu dengan huruf hamzah ternyata dalam satu kata. Buktinya apa? As-sama tidak bisa dipisahkan artinya dengan i. Terus gitu ya. Jadi satu kesatuan. As-sama was-samai atau as-samai demi langit atau demi sesuatu yang tinggi, yang menjulang tinggi yaitu langit gitu ya. Khususnya itu salah satu penamaan yang sebetulnya sama yasmu kalau ditarik dari tri huruf akarnya ya, yaitu huruf sin, mim dan wawu itu memang berarti yang tinggi ya. Termasuk as-samai atau as-samau itu adalah sesuatu yang tinggi yang tanpa tiang kalau di ayat yang lain ya. Apa min ghairi amadin itu ada ghairi amadin. Sesuatu yang tinggi yang ternyata kita jumpai tanpa tiang yaitu langit gitu ya. Kemudian zatil buruj. Oke, zatil buruj di sini huruf jim ya. Huruf jim di akhir itu sebetulnya zatil buruji. Sebetulnya seperti itu. Nah, ketika wakaf atau wakaf, maka huruf jim kasroh tadi terpaksa disukunkan dah. Karena wakaf kan. Gitu. Nah, disinilah hukum kolkolah. Gitu ya, hukum huruf yang memantul. Yang oleh sebagian ulama dikatakan sebagai kolkolah kubroh. Gitu kan ya. Kolkolah yang sebetulnya huruf qalqalah ini hidup ini sebetulnya. Tetapi ternyata disukunkan karena wakaf. Nah, maka muncul, baru muncul sifat qalqalah atau memantulnya itu ketika wasal tadi ketika disukunkan tadi sebab wakaf. Nah, ketika eh, ketika zatil buruji wal yaumil ini kan seperti itu diwasolkan misalkan kondisinya maka kolkolahnya tidak muncul ya itu kolkolah kubro salah satu tanda dari kolkolah kubro ya hurufnya kolkolah dan sebetulnya hidup tetapi ketika kondisi wakaf menjadi sukun atau disukunkan nah di situ apa namanya kasusnya kolkolah kubro ya. Nah, mengapa diistilahkan kubro?
Ada sughro, ada kubro. Sughro itu kecil, kubro itu besar gitu kan ya. Nah, ini dikaitkan juga dengan mungkin salah satu hukum tajwid yang kita cenderung aneh sebetulnya di yang kiroat yang kita ya. Ada satu kiroat yang selain yang kita ini ya, yang kita pegang, yang mungkin kalau saya sebutkan Imam As-Susi, bukan Susi perempuan, bukan, tapi Imam As-Susi, daerah mungkin daerah Persia atau apa, Susah gitu, ya, daerah itu ya. As-Susi itu Imam As-Susi itu apa memegang kiroat yang ketika ada dua huruf yang sama, yang identik, padahal dua-duanya hidup gitu kan ya, itu diidghamkan. Makanya istilahnya idgham kabir gitu kan ya. Kalau di Imam As-Susi itu seperti contohnya apa? Fihi hudal lil muttaqin, kalau surah Al-Baqarah di awal itu hak pertama itu kasroh, hak keduanya domah gitu ya. Hak pertama kasroh itu kata fihi, hak yang kedua adalah hudan gitu kan ya. Itu dipaksa idgham. Kalau di Imam As-Susi, qiraat Imam As-Susi, fi hudal lil muttaqin. Di situ istilahnya idgham kabir itu idgham yang terjadi di pertemuan dua huruf yang dua-duanya hidup. Nah, kalau yang kita kenal selama ini idgham, kemudian mungkin ikhfa, iqlab segala macam itu semuanya itu sebenarnya shoghir. Karena apa? Huruf pertamanya domah. Maaf, huruf pertamanya adalah kasroh. Nah, maaf, huruf pertamanya sukun. Maaf, huruf pertamanya sukun. Nah, huruf pertama sukun, huruf keduanya hidup. Nah, ya, gitu. Itu saya idgham shoghir yang kita apa namanya? Yang kita apa namanya? Yang kita aplikasikan selama ini. Contohnya apa? Misalkan apa ya? Misalkan nun sukun bertemu ini ya, nun sukun atau tanwin gitu kan ya. Kalau nun sukun kalau di surah وما قوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز على ذي المسلم وما كل شيء شهيد ini شهد ومشهد أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Atau misalkan ini والله على كل شيء إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لهم جنات تجري gitu ya, jannatun tajri. Kemudian apa lagi minta min tahtihal anhar, min tahtiha gitu ya. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian idghamnya memang terjadi di nun sukun bertemu ta, huruf pertamanya sukun gitu ya. Nah, itu idgham shagir gitu ya, atau ikhfa sebetulnya. Ikhfa yang shagir gitu kan ya. Gitu. Nah, seperti itu. Kabir atau shagir itu istilah atau sugro atau kubro termasuk kokolah juga itu adalah kondisi ketika kondisi aslinya atau huruf asli apa kondisi asalnya ketika wasol itu memang hidup tetapi eh, dipaksa sukun karena sebab tertentu misalkan sebab apa namanya wakof terutama kalau di kita ya di kiraat yang kita kira itu Imam Hafiz. Baik. Wassama idzatil buruj. Oke. Dan juga yang penting juga huruf jim itu ketika kokolah mantel gitu kan ya. Nah, dan juga ketika hidup juga itu adalah pengucapannya berada pada lidah tengah gitu kan ya, lidah tengah. Oke, lidah tengah. Tandanya apa? Nggak becek gitu kan ya, tidak becek. Ketika masih becek, buruj, buruj gitu kan ya. Atau jajijubaje gitu kan ya. Itu sebetulnya lidah ujung yang kita ucapkan jajijubaje itu. Nah. Tapi ketika pengucapannya lidah tengah, dia pengucapannya mestinya jajijubaje, jajijubaje. Gitu kan ya. Ya, buruj gitu. Mestinya seperti itu. Nggak becek gitu ya. Gitu. Baik. Oke, sejauh ini, sudah sampai 50 ya. Oke. Sahabat, sahabat sekalian,
yang berminat atau ingin tes bacaan di surah Al-Buruj ataupun mungkin ada pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran ataupun secara khusus mengenai tajwid, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di nomor 0812 203 1972. Sekali lagi di nomor 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Workplace gitu ya atau Zoom Meetings, silakan bergabung bersama kami di ruang yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITID. Sekali lagi, silakan mengakses alamat s.id garis miring KLITID tanpa spasi ya, s.id garis miring KLITID untuk eh, bergabung secara interaktif eh, di ruang yang sedang berlangsung ini, ruang siaran yang sedang berlangsung ini. Oke, dan sahabat dulu sahabat Elianawati, kemudian Ustaz Samsu Basarudin, kemudian eh, Ustaz Samsu ya, kemudian sahabat Yayah Inayah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung di ruang Zoom ini, Zoom Workplace ini. Oke, baik kita lanjutkan lagi di ayat 2. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil gitu ya. Wal yaumil mau'ud. Oke. Mungkin ini ya saya pamit ya di 5.55 mungkin ya. Agak cepat ini soalnya apa namanya saya sendiri masih ada agenda di luar Bandung gitu ya. Seperti itu. Mungkin sampai di sekitar 5.55 mungkin ya. Tidak sampai pukul 6.00 gitu ya. Oke. Baik. Satu ayat lagi wal yaumil mau'ud. Ya, di sini eh, wal apa al mau'udi di situ ya. Aslinya ketika wasal ya al-maw'udi gitu ya. Ketika waqaf maka dal kasrohnya terpaksa disukunkan ya karena sebab waqaf sehingga muncul qalqalah gitu ya. Qalqalah yang terjadi ya qalqalahnya muncul ketika waqaf saja. Al-maw'ul yaumil maw'ud gitu ya. Nah, qalqalah kubroh. Nah, gitu ya. Qalqalah yang baru muncul ketika waqaf gitu. Nah, kemudian di sini yang penting juga adalah ketika setiap qalqalah baik itu sughra atau kubro itu yang jadi perhatian adalah memang memantul ya de gitu ya de. Nah, dua kasus ekstrim adalah ketika qalqalah itu ada imbuhan h atau gitu kan ya. Nah, itu tuh mau'ud biasanya gitu. Ada de gitu kan ya. Itu di situ ketika ketika ada seperti itu sebetulnya adalah bunyi hamzah sukun. Tidak tahu apakah karena sengaja ataupun kebiasaan ataupun kenapa de itu sehingga sebetulnya itu yang dihindari. Nah, yang dihindari adalah itu ya. Biarkan saja ya sebetulnya, biarkan saja, biarkan biarkan bunyi qalqalah itu habis gitu ya. Mau'ud de 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 je 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 je. Jadi seperti bunyi sebetulnya. Nah, bunyi e e e itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini menjadi ini ya, menjadi tantangan di sini untuk membedakan antara kalau di kita bandingkan misalkan di beberapa tempat di Al-Qur'an itu waja'alna sama waja'alna. Nah, kalau waja'alna itu huruf jimnya fathah. Kalau waja'alna itu jimnya sukun. Nah, seperti itu. Wajah sama wajah. Gitu kan ya. Nah, itu. Itu yang kita perhatikan ya. Yang kita apa namanya? Yang kita mesti aware. Awas dengan itu. Ya. Baik. Mungkin hanya dua ayat aja untuk sejauh ini. Kita akan coba bahas mengenai tafsir dari ya dua ayat ini lah, nggak apa-apa lah. Oke. Ini kan demi ya, gitu. Nah, artinya bahwa eh, Allah Subhanahu Wa Taala itu bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan langit ya, dengan salah satu ciptaan beliau atau ciptaannya, gitu kan ya, yaitu langit.
Langit yang dzatil buruj, yang sesuatu yang langit itu sendiri adalah zat yang buruj. Apa ya? Buruj itu yang tinggi ya, yang seperti apa ya? Kalau buruj itu biasanya kalau kita mungkin istilah di bahasa Arab itu menara gitu kan ya. Itu ada sesuatu yang tinggi-tinggi itu ya. Nah, dzatil buruj gitu. Bahkan kalau di mungkin kalau di apa ya istilahnya eh kalau di mungkin beberapa tafsir al-buruj itu atau sesuatu yang buruj itu adalah ada yang menafsirkan sebagai al-khulqul al-hasanu gitu atau al-khulqil hasan, makhluk yang baik, atau di beberapa ulama yang lain beberapa ulama yang lain itu menafsirkan al-buruj itu yang al-buruj sendiri adalah an-najm atau an-nujum, bintang-bintang gitu ya. Tempatnya bintang-bintang bersemayam yaitu langit itu. Nah, ataupun ditafsirkan juga allati fiha al-harsu atau al-hirsu. Al-harsu. Nah, langit sendiri adalah zat yang ya gugusan bintang itu ya, gugusan bintang gitu. Yang ada penjaganya gitu. Salah satu yang mungkin terkait dengan kenapa bintang dikatakan sebagai penjaga itu adalah surah Al-Jin biasanya, Tuhan ya. Surah Al-Jin itu wa anna kunna minna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana fayajid lahu shihabar rasada. Oke, ketika para jin itu mencoba untuk mencuri berita langit gitu kan ya. Nah, dan duduk di langit memang apa namanya? Duduk di daerah langit. Nah, kemudian bintang-bintang itu sebagai pelemparnya, melempar jin yang berusaha untuk mencuri mencuri kabar dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, di situ sebenarnya di surah Al-Jin itu mungkin salah satu ini ya, salah satu apa istilahnya? Pengingat kita sebetulnya bahwa bintang itu diantaranya adalah sebagai pelempar, pelempar para jin yang mencoba menguping gitu kan ya dari kabar-kabar dari malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, yang para jin itu menyalahgunakan atau istilahnya salah guna lah untuk untuk apa istilahnya meneruskan kabar itu ke para ahli nujum, para dukun, para istilahnya apa ya orang-orang yang tidak soleh seperti itu. Nah, itu seperti itu. Apa namanya zatil buruj itu yang dikatakan kalau di apa sebagian sebagian ulama dikatakan sebagai fiha al-harasu atau al-hirsu atau di langit itu sendiri ada penjaganya yaitu bintang itu gitu. Atau setidaknya malaikat-malaikat yang me, istilahnya yang bertugas untuk melempar-lempar itu ya. Jadi, ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud itu dan demi hari yang dijanjikan atau yang di apa ya istilahnya yang di yang dijanjikan sebenarnya. Wal mau'ud. Hari yang pasti akan datang, gitu kan ya. Pasti akan tiba, gitu ya. Nah, di sini pun masih apa namanya masih ada perselisihan dari para ahli tafsir. Ada yang mengatakan eh, apa namanya yaumil mau'ud itu hari kiamah. Ada yang mengatakan yaumul jum'ah atau yaumil jum'ati, gitu kan ya. Atau mungkin itulah apa namanya istilahnya apa namanya termasuk wasyahidi wa masyhud nanti seperti itu nanti apa apakah hari Jumatnya atau hari kiamat seperti itu. Nah, Ustadz Dikari. hari yang pasti-pasti. Oke, baik. Oke, saya kelebihan ternyata 55. Oke, 59. Oke, terima kasih Pak Indra. Kita tutup. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung dari awal, sahabat Eliana Wati, kemudian Ustaz Samsu, kemudian sahabat Dea Inayah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang juga sudah menyimak siaran ini dari platform atau dari media apapun ya, media radio apa 107,1 MHz ataupun internet ataupun yang lainnya.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dari kami. Insya Allah kita akan sambung lagi di pekan depan. Eh, kita cukupkan sampai di sini. Saya Ahmad Ikhtiari dari Mahasiswa Saman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat yang kerja yang bertugas. Mohon untuk di hadapan Anda. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basarudin dari Mahasiswa Saman ITB dan juga tim ya tentang ekonomi dan syariat Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite